Halo guys, berjumpa kembali bersama saya Seprio, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Rahmat Patli. Yang mana di pertemuan kali ini kita akan coba mengungkit ataupun membahas sebuah sejarah yang ada di Cerenti khususnya, yaitu mengenai hikayat ataupun perjalanan kisah legenda dari Datuk Linta Jalang dan Nenek Rubiah. Namun sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian orang yang pertama kali menerima info update video terbaru dari Seprio Channel. Kalian penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini selanjutnya. Ikuti guys perjalanan kami. Cerita Linta Jalang dan Nenek Rubiah dari Cerenti. Hikayat Datuk Linta Jalang. Menurut hikayat Sejen and Legend, Linta Jalang nama aslinya adalah Tajuddin atau digelar pula Bujang Nan Panjang. Adalah anak dari perkahwinan Hainan Datuk Bidu Ruhun, ayah, dengan Zainim digelar Suri Saruni, ibu. Dilahirkan pada pertengahan abad ke-16 di Kota Cerenti dan kemudian menetap bersama orang tuanya di Kampung Pulau Bayur. Alkisah. Pada saat lahir dari kandungan ibunya, ternyata ada beberapa keanehan, yaitu waktu keluar dari rahim ibunya berada dalam keadaan terbungkus dan pembungkus itu tidak mau lepas dan tetap menyatu dengan kulit badan. Dan keajaiban kedua, terlihat pula di lidahnya terdapat tanda bergaris hitam seperti lintah sawah. Anak lelaki pertama dari suami istri Hainan dengan Suri Saruni lalu diberi nama Tajuddin. Di saat usianya menanjak remaja, Tajuddin selalu menghabiskan waktu bermain-main, pergi pagi pulang sore, jalang atau liar. Akhirnya tanda garis hitam seperti lintah yang ada di lidah dengan kelakuannya sehari-hari sangat liar ataupun dikenal dengan jalang. Maka orang tuanya selalu memanggil anaknya dengan sebutan Lintah Jalang. Konon pada suatu hari untuk memenuhi tuntutan ajaran agama Islam, orang tua Lintah Jalang melaksanakan acara sunatan anaknya. Setelah dukun sunat membaca asma Allah dan kalimat syahadat, pisau sembilu yang tajam diiriskan ke ujung pelipis kemaluan Lintah Jalang. Tetapi tidak mempan dipotong dan tidak setetes darah pun keluar. Berkali-kali dicoba tapi tidak juga putus dan akhirnya kemaluannya tetap utuh, tidak dapat disunat. Merenung kejadian ini, si ayah Hainan berpikir bahwa anaknya dulu dilahirkan terbungkus ari-ari lemak dan itulah sebabnya tubuh Lintah Jalang kebal. Kedua orang tuanya hanya dapat berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, dan berdoa untuk keselamatan anaknya Lintah Jalang dan setiap hari diajari mengaji, solat 5 waktu dan berperilaku terpuji. Setelah mulai menginjak usia dewasa 17 tahun, kedua orang tua tempat berlindung, meminta kasih sayang, meminta nasihat dan pituah, berturut-turut meninggal dunia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah Lintah Jalang bersama dua orang adiknya perempuan bernama Putih Linun dan Putih Salimah. Cobaan hidup yang menimpa tidak pernah henti. Setiap hari Lintah Jalang dihina oleh teman-temannya dan dikucilkan dari pergaulan mereka. Akhirnya Lintah Jalang mengambil keputusan bersama kedua adiknya untuk pindah meninggalkan kampung halaman dan pergi ke hutan sekitar Topian Tabobak di seberang kampung Teluk Pauh, dan karena terasa masih dekat dengan kampung Pulau Bayur, kemudian memutuskan lagi pindah ke hutan sekitar Sungai Duit, kampung Pasikayan. Pada suatu hari Lintah Jalang berburu ke hutan teratak Siampo. Ia mendengar suara jeritan perempuan. Lalu ia mendekat dan ia melihat seorang gadis cantik yang sedang ketakutan melihat seekor babi hutan dibelit seekor ular besar. Si gadis kemudian diantar ke rumahnya dan memperkenalkan diri bernama Putri Komang. Perkenalan tersebut berlanjut dengan perasaan cinta mencintai, dan putuslah Mak Rifat untuk melamar Putri Komang kepada ibu bapaknya. Ternyata cobaan datang lagi. Lamaran Lintah Jalang ditolak mentah-mentah. Mengingat kasih telah tertanam, cinta telah bersemi, akhirnya kedua remaja ini sepakat melarikan diri dan melangsungkan pernikahan. Setelah melangsungkan pernikahan, kemudian Lintah Jalang dan istri menetap di teratak Siampo dan bersama masyarakat selalu berzikir, wiritan di masjid, bahkan sering pula tidur di masjid. Setelah Lintah Jalang menikah 10 tahun, barulah dikaruniai 2 orang anak kembar. Anak-anaknya setelah dewasa selalu membantah ajaran orang tuanya, terutama ajaran Islam. Konon kabarnya setelah Lintah Jalang wafat, ia menjelma lagi hidup ke dunia dalam wujud orang halus atau jin, yang kemudian dikenal dengan Jin Lintah Jalang. Sebagai roh halus, Lintah Jalang telah pula dihubungkan secara magis religius dengan pendirian Masjid Jami di Kota Cerenti pada awal abad ke-18 dan pembuatan perahu kuyuang ataupun perahu jalur. Berikut hikayat Nenek Rubiah.
Menurut Hikayat, di masa dahulu ada seorang perempuan bernama Rubiah yang tinggal di sekitar kuala Sungai Cerenti di seberang ujung kampung Pulau Bayur, yaitu di hutan tebing tinggi. Beliau mempunyai suami yang dalam hikayat tidak diketahui namanya. Tatkala nenek Rubiah mengandung 3 bulan, ia mengidam mau makan daging pelanduk bunting jantan. Suaminya tiap hari merasa hibah hati pada istrinya Rubiah karena mau makan daging pelanduk bunting jantan tersebut. Dan menurut sang suami, kemana pelanduk itu mau dicari? Karena di desa Rubiah tiap bangun tidur pagi hari, lalu si suami memutuskan untuk mencari pelanduk tersebut di kawasan hutan. Dan perbekalan dalam perjalanan disiapkan istrinya Rubiah. Berminggu-minggu, berbulan-bulan memasuki hutan belantara yang lebat puaka sakti, mulai dari kawasan hutan Ibul, Sungai Tore, sampai ke hutan Gumanti dan ke perbatasan kediaman orang-orang Kubu di hutan Batanghari Jambi. Pelanduk bunting jantan tidak juga ditemukan dan akhirnya si suami memutuskan untuk tidak pulang ke rumah istrinya sebelum pelanduk tersebut ia dapatkan. Alkisah nenek Rubiah yang tinggal merasa merana sendirian di rumah mengerang kesakitan karena hendak melahirkan. Suami yang pergi tidak pulang-pulang, bayi di perut tidak mau keluar dari rahim nenek Rubiah sampai akhirnya ia meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya. Cerita tentang nenek Rubiah sampai ke kampung-kampung, Pulau Bayur, Koto, Pulau Jambu. Apalagi ia dikatakan nenek yang sakti mandraguna. Karena setiap orang melihat nenek Rubiah mandi di tepian Batang Kuantan, maka air Batang Kuantan menjadi bergemuruh karena hamparan riak gelombang yang oleh penduduk waktu itu disebut Lubuk Cerano. Di Lubuk Cerano ini didiami seekor buaya putih dan seekor ular besar yang sering timbul pada bulan purnama. Karena di malam-malam bulan purnama tersebut, nenek Rubiah selalu duduk berurai rambut di tepian mandi di lokasi Lubuk Cerano tersebut. Buaya putih dan ular besar penghuni Batang Kuantan di Lubuk Cerano tersebut adalah menjaga induk emas yang dipelihara nenek Rubiah. Setelah nenek Rubiah wafat dan secara pasti tidak diketahui di mana kuburannya, karena ada yang mengatakan ia meninggal di dalam rumah gubuk tinggalnya dan ada pula yang mengatakan ia terjun ke dalam Lubuk Cerano karena merasa kesal suaminya tidak pulang-pulang dan bayi dalam kandungan juga tidak mau keluar dari rahimnya. Beberapa tahun setelah nenek Rubiah wafat, setiap orang naik perahu atau motor air melewati Lubuk Cerano, maka air Batang Kuantan di sekitarnya menjadi bergelombang kuat dan berputar-putar, dan banyaklah orang-orang yang tenggelam bersama perahu-perahunya. Namun tidak ada yang menjadi korban ataupun meninggal dunia. Oke guys, tujuan kami ingin membuat atau membagikan sebuah video mengenai sejarah dari Datuk Limta Jalang dan Nenek Rubiah ini, bertujuan agar kita tidak lupa akan sejarah yang ada di daerah kita masing-masing. Meskipun itu sejarah patutlah kita kenang sepanjang zaman. Itulah perjalanan kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bersedia menonton video ini. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian semua. Karena berkat kalian, channel ini mungkin tidak akan berkembang atau tidak berarti sama sekali. Saya Seprio. Saya Rahmat Patri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.